Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jawari Mukhtar, NIM D1B0202123 kelas G, program studi agribisnis 2020. Di sini saya mau menyampaikan resum agama dalam peringatan Isra Mi'raj dengan tema mengetuk pintu langit menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Dalam hal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Y. Haji Nasaruddin Umar, MA, Magister Agama. Beliau menjelaskan bahwasanya surat Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surat Al-Isra diapit oleh dua surat. Karena hal ini tersebut ketika surat ini sering disebut sebagai surat tiga serangkai. Sebelum surat Al-Isra ada surat An-Nahl, artinya lebah, yang menggambarkan kecerdasan intelektual. Dari surat ini Allah mendemonstrasikan serangkai yang kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan menghasilkan madu. Dan dimaksud dengan penghasil madu yang mana madu tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian ada surat Al-Isra, yang mana Isra dapat dijelaskan oleh akal mengenai pengetahuan horizontal Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu dari Mekah ke Palestina, kemudian Mi'raj ke langit, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia atau oleh akal pikiran kita. Dan ini bisa disebut sebagai keyakinan. Setelah surat Al-Isra ini ada surat Al-Kahfi atau surat kecerdasan spiritual. Kebanyakan isinya tak bisa dijangkau oleh akal juga. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa yang bisa melakukan Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi siapapun yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita juga dapat melakukan Mi'raj. Apabila kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki potensi untuk Mi'raj. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara bersujud, dengan cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sujud yaitu ada dua macam. Ada sujud simbolik dan sujud hakikat. Yang pertama yaitu sujud simbolik. Sujud simbolik yaitu sujud yang menjatuhkan kepalanya ke lantai. Itu bahwasanya sujud simbolik yang sering kita lakukan, yaitu sujud yang mana kening kita yaitu menyentuh kepada lantai. Sedangkan sujud hakikat adalah menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sini ada perbedaan, bahwasanya sujud simbolik yaitu dilakukan oleh gerakan bahwasanya dari kita menyentuh pada lantai. Dan sedangkan sujud hakikat yaitu benar-benar diri kita menghambakan diri, kita menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung di atas problematika hidup kita. Bahwasanya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini ada juga surat hakikat. Yang dimaksud salat hakikat, hakikatnya sholat adalah berserah diri sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sholat kita harus khusyuk. Kehusuan sholat yaitu dimulai dari awal kita berwudu. Bahwasanya sebelum kita melakukan sholat yaitu kita harus berwudu, kita harus niat menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada hakikatnya wudu yaitu adalah untuk membersihkan diri kita saat kita membasuh tangan, saat kita membasuh muka, saat kita membasuh kaki, saat kita membasuh kepala kita, maka membersihkan apa saja hal-hal buruk yang kita lihat, yang kita pikirkan dan kita senantiasa yang berada di kepala kita. Ketika membasuh tangan, maka kita membersihkan tangan kita yang telah melakukan kekotoran, yang melakukan hal-hal yang buruk yang sudah kita lakukan. Ketika kita membasuh kaki juga, maka dapat membersihkan apa yang kita kerjakan selama kita sebelum melakukan sholat. Oleh karena itu, kita harus menyempurnakan wudhu kita, menyempurnakan niat kita, dan melakukan ibadah dengan yang khusyuk.
Orang-orang yang dapat menggapai langit adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Syarat lain yaitu lail atau malam hari. Kita harus meningkatkan kualitas lail kita. Apa yang dimaksud menyempurnakan lail kita, yaitu menyempurnakan malam kita, yang dimana malam kita diisi oleh hal yang ibadah, oleh hal yang benar. Dalam hal ini kita beribadah ketika malam hari, karena malam hari adalah waktu yang banyak atau waktu yang luang. Apabila kita malam hari bekerja, ya tidak mungkin kan kita untuk, intinya beribadah itu tidak susah, kita kapan saja bisa beribadah. Tapi di dalam penjelasan ini yang dimaksud yaitu malam hari adalah malam yang banyak, adalah malam di mana kita waktu-waktunya luang untuk lebih khusyuk, lebih banyak melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menguasai Al-Qur'an jika ingin mendaki langit, serta kita harus menghaluskan budi pekerti kita dan membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif. Al-Quran ibarat tiket untuk ke surga. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah masuk surga. Dan jangan lupa kita berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi, perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin terdapat kesalahan, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.